Ya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 12 Agustus pukul 13.42 market baru aja buka. Dan sekarang saham XL Axiata ini udah di angka 2100. Nah, kalau ngomongin XL biasanya kita nggak lepas dari ngomongin potensi XL ini akan merger dengan Smartfren karena XL termasuk dari sisi pelanggan itu masih kalah dibandingkan dengan Indosat dan Telkomsel. Nah, harapannya kalau misalkan nanti merger dengan Friend, bisa nggak nih menyaingi Indosat atau bahkan melebihi Indosat dan menyamai Telkom, kan begitu. Sekarang kita ke laporan keuangannya dulu. Untuk XL Axiata ya, di tahun 2024 ini sudah mencatatkan laba bersih sebesar 1 triliun. Tahun 2023, dia laba bersihnya adalah 1,2 triliun. Artinya di tahun 2024 ini kinerjanya sebenarnya semakin membaik. Potensi EPS yang bisa didapatkan dalam 1 tahun penuh, sepanjang tahun 2024 itu ada di angka 150-an. Jadi sebenarnya secara kinerja kalau dibandingkan dari tahun 2023, tahun 2022 atau sebelumnya itu berarti dari tahun 2018 sampai tahun 2021 ya. Itu kinerjanya membaik, guys. Membaik. Nah, kalau kita lihat dari sisi ininya nih, dari sisi gross profit marginnya sebenarnya juga meningkat. Biasanya dia ada di angka 13%, 10%, kemudian sekarang ada di angka 17%. Karena memang si perusahaan kalau gue lihat dari laporan keuangannya itu beban penyusutannya semakin lama semakin berkurang. Dari net profit marginnya juga bagus. Kalau dibandingkan dari tahun 2019 yang dulu net profit marginnya cuma 2%, sekarang bisa 6%-an. Begitupun dengan ROE-nya yang juga sudah menyentuh angka 7%, ROA-nya juga sudah menyentuh angka 2%. Hutangnya XL pun sebenarnya itu paling besar adalah liabilitas sewa. Jadi sebenarnya nggak terlalu mengkhawatirkan. Nah, sekarang pertanyaannya, labanya meningkat, ya, labanya meningkat, kinerjanya bagus. Kenapa sahamnya turun? Karena kan tadinya sempat menyentuh 2.500, terus sekarang buat naik lagi ke angka 2.500 agak berat. Karena memang ada, kalau gue ya melihatnya ya, ini pendapat pribadi gue aja, memang ada sentimen terkait dengan mergernya XL ini dengan Smartfren. Jadi gue juga melakukan polling iseng-iseng guys di Instagram gue dan menanyakan kepada teman-teman kalau misalkan XL dan Smartfren ini merger, ya sekarang kan masih pembicaraan nih dan itu pasti alot, banyak yang harus dibicarakan, nggak simpel. Kalau misalkan melakukan merger, benar nanti melakukan merger, siapa yang akan diuntungkan? Pertanyaannya siapa yang akan diuntungkan ya? Kedua-duanya untung, tapi siapa yang paling diuntungkan? Ada yang menjawab Excel, ada yang menjawab ini merugikan nih buat XL nih, karena kan kita tahu sendiri fundamentalnya si Friend itu nggak bagus. Nah, kalau gue ngelihatnya begini guys, yang akan diuntungkan dari XL dan Friend ini ke depannya adalah keduanya menguntungkan. Si XL ini fundamentalnya sudah mulai bagus, ya kan? Smartfren itu bagian dari grupnya Sinarmas. Sinarmas kita tahu sendiri, bisnisnya ada 7 lini. Yang paling besar itu ada, bukan yang paling besar ya, semuanya besar. Propertinya jalan, Bumi Serpong Damai. Bumi Serpong Damai itu perusahaan properti dengan laba yang salah satu yang terbesar, bahkan mungkin yang terbesar ya, Bumi Serpong Damai. Kemudian Semar, kita udah pernah bahas Semar ya, dia punya lahan sawit 166.000 hektar, sekitar 166.000 hektar. Revenue dari Semar bisa di atas 40 triliun ya, walaupun labanya kecil. Itu Semar dari sisi agribisnis, pangan. Kemudian ada games yang berafiliasi. Ini kita ngomongin perusahaan yang berafiliasi dengan Sinarmas atau yang dimiliki langsung oleh Sinarmas. Games. Gamesnya ini lu tahu sendiri. Kemarin kita bahas juga kan. Games dia punya cadangan batu bara berapa banyak. Kemudian agribisnis, games, apalagi Delta Mas properti masih ya. Dia perusahaan patungan dan ya itu perusahaan-perusahaan, belum banknya, walaupun banknya nggak sebesar BCA ya.
Kemudian belum dari segmen kesehatan juga punya. Jadi gini guys, kenapa gue bisa mengatakan untung keduanya? Karena ketika lu menikah, ini gue analogikan sedikit dengan pernikahan ya. Ketika lu menikah, lu nggak cuman menikahi suami atau istri lu guys, tapi lu menikahi bibit bebet bobotnya. Lu akhirnya jadi kenal dengan om istri lu atau om suami lu jadi punya koneksi, jadi punya relasi. Nah, itulah yang menjadi nilai jual dari friend itu. Karena di bisnis-bisnisnya Sinarmas, ya memang sektor telekomunikasinya ini yang belum terlalu cuan besar. Sedangkan yang lainnya itu sudah menghasilkan cuan yang cukup besar. Itu yang diharapkan dari XL. Ya, XL Axiata. Sedangkan yang diharapkan dari Friend, ya itu ada perbaikan dari fundamental. Karena fundamentalnya si XL itu mulai bagus. Nah, kalau gua pribadi melihatnya seperti itu. Meskipun di luar sana pasti ada banyak yang mengatakan, oh ini yang diuntungkan Friend-nya bang, oh ini yang diuntungkan XL-nya. Tapi kalau gue melihat seperti itu, yang diuntungkan adalah kedua-duanya. Dan kalau misalkan dia berafiliasi, ya membangun relasi dengan salah satu grup konglomerasi yang terbesar di Indonesia, nah itu menguntungkan si XL juga. Dia juga jadi bisa bersaing dengan Indosat dan Telkom mungkin ke depannya, atau bisa melebihi Indosat. Kayak gitu guys. Jadi kalau gue pribadi berkomentar ya guys, sekali lagi guys ya, ini secara pendapat pribadi, yang diuntungkan ya kedua-duanya. Cuman memang kalau sekarang kita masih belum bisa mengetahui dampaknya seperti apa, karena sekarang pun masih pembicaraan kayak begitu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.